kedisiplinan. Salah satu dari core value Yayasan Bunda Hati Kudus. Ada 3 poin. Kalau soal kedisiplinan, orang itu harus tahu diri, orang harus tahu waktu, dan juga orang harus tahu tempat. Sebagai orang-orang terbelajar, orang-orang yang berasal dari lingkungan sekolah, itu orang-orang itu sudah dibentuk menjadi pribadi yang punya daya pikir yang bagus, ya, yang mampu untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena sekolah itu bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi dibentuk sikap hidup, attitude, dan sebagainya. Para sobat YBHK yang terkasih, para guru, orang tua wali murid, para siswa, juga para alumni di mana saja berada, selamat berjumpa kembali. Saya Romo Hubertus Beri Parera MSC, Romo rekan di Paroki Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Nah, pada kesempatan ini saya diminta oleh teman-teman dari YBHK untuk mengisi podcast pada kesempatan ini, dan mungkin tema yang mau saya bicara soal kedisiplinan. Salah satu dari core value Yayasan Bunda Hati Kudus. Ada 7 poin, tapi saya mengambil 1 saja. Kasih, bersyukur, disiplin, kerjasama, inovasi, ketangguhan, dan juga kejujuran. Mungkin saya bicara berdasarkan pengalaman dulu. Sebelum saya masuk di paroki, saya menjadi formator di tempat pembinaan calon imam, calon bruder di kongregasi kami, Kongregasi Misionaris Hati Kudus. Jadi selama saya menemani para calon imam, para calon bruder, satu hal yang saya tekankan dalam hidup mereka adalah soal disiplin. Ya. Sebenarnya kalau bicara tentang disiplin pasti kita kaitkan dengan ya manajemen waktu lah. Kalau seperti itu pada umumnya kita tahu. Ada 3 poin kalau soal kedisiplinan yang bisa kita bicarakan. Pertama adalah orang itu harus tahu diri, orang harus tahu waktu, dan juga orang harus tahu tempat. Ya. 3 hal ini saya pernah belajar ketika saya menjalani tahun pastoral mendampingi orang muda di Civita Youth Camp, rumah retret milik Uskupan Agung Jakarta di Ciputat beberapa tahun yang lalu. Kepada para frater saya menekankan soal pertama tahu diri adalah orang harus bisa menempatkan diri. Ya. Kalau dia menjadi seorang calon imam, sejak awal dia harus mengasah diri, harus mempersiapkan diri, harus menempatkan diri sebagaimana mestinya. Jadi kalau calon imam dia tidak boleh menempatkan diri seperti anak-anak muda pada umumnya, atau membuat dirinya seperti seorang calon penyanyi lah, atau calon pemain sepak bola lah. Itu bukan. Itu orang tidak disiplin diri. Ya. Jadi tahu menempatkan diri, pada posisi mana dia harus menempatkan diri. Ya. Yang kedua adalah tahu tempat. Ya. Selama berada dalam masa pembinaan, dia harus tahu tempat ini fungsinya untuk apa. Tempat yang dia diamin itu tempatnya untuk apa. Jadi dia harus pandai untuk memanfaatkan setiap tempat, setiap ruangan sesuai dengan fungsinya. Contoh, kalau dia berada dalam kapel, ya dia harus fungsikan tempat itu sesuai dengan manfaatnya. Kapel itu tempat berdoa. Jadi kalau tempat berdoa berarti tidak untuk tidur, tidak untuk ngobrol. Jadi asas kebermanfaatan dari ruangan atau tempat itu dipakai secara benar. Itu orang disiplin diri. Ya.
Kalau dia berada di ruang makan, itu fungsinya untuk makan bersama. Bisa ngobrol oke, tetapi tidak untuk bertengkar, tidak untuk berkelahi. Itu bukan tempatnya. Ya. Kalau dia berada di ruang belajar, maka dia harus memanfaatkan tempat itu untuk menambah wawasannya, untuk menambah pengetahuannya dengan berbagai macam hal yang bisa ia buat. Ya. Lalu yang ketiga adalah harus tahu waktu. Ada waktu untuk santai, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk berolahraga. Segala sesuatu itu ada waktunya. Itu sesuai dengan kata-kata dalam kitab kebijaksanaan. Jadi kalau kita ngomong tentang disiplin itu, pertama tahu diri, dua itu tahu waktu, dan tiga itu tahu tempat. Sebenarnya dari tiga hal ini saja, kalau orang melaksanakan dengan baik, orang konsekuen, komitmen dengan tiga hal ini, orang bisa disiplin diri. Ya. Nah, mungkin kalau kita kaitkan dengan tempat pendidikan seperti sekolah-sekolah dan sebagainya, hal ini sangat relevan untuk ditempatkan, ya. Atau berkaitan dengan panggilan hidup juga sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Sebagai anak sekolah, nah, kita harus tahu bahwa di sekolah itu adalah tempat untuk sekolah, untuk belajar, untuk menambah ilmu. Maka setiap waktu ada kesempatan untuk bertanya, berdialog dengan guru, siswa harus memanfaatkan ini secara baik, secara optimal, supaya pribadinya itu bisa terbentuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berpengetahuan, berwawasan luas, dan juga bisa menjadi seorang pribadi yang berprestasi dari segi akademis. Ya. Jadi tempat untuk dia belajar ada pertama-tama sekolah. Ya, di sekolah itu semaksimal mungkin setiap siswa harus memberanikan diri untuk menambah pengetahuan dengan berbagai macam cara. Belajar di kelas, kunjungan ke perpustakaan, berdiskusi, ya, bahkan untuk berdialog, ya, bisa dilakukan dengan berbagai macam. Ada seminar, itu banyak cara kita untuk menambah. Ya. Tetapi juga para siswa harus tahu menempatkan diri. Sebagai orang-orang terbelajar, orang-orang yang berasal dari lingkungan sekolah, itu orang-orang itu sudah dibentuk menjadi pribadi yang punya daya pikir yang bagus, ya, yang mampu untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, banyak atau mana yang cocok dengan apa yang harus saya lakukan dan mana yang tidak perlu saya lakukan, itu sudah mulai diajarkan di sekolah. Karena sekolah itu bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi dibentuk sikap hidup, attitude, dan sebagainya. Maka sebagai siswa, ketika dia berada di luar lingkungan sekolah, dia harus menempatkan diri sebagai seorang terpelajar. Jadi, jangan ikut tawuran, itu bukan ciri khas seorang pelajar. Ya. Atau di rumah tidak membantu orang tua, malas ke gereja, itu bukan tipikal seorang pelajar. Tidak mau beribadah, itu bukan tipikal seorang pelajar. Ya, seorang pelajar dimanapun ia berada, dia harus tunjukkan bahwa dia bisa menempatkan diri. Ya, sehingga orang lihat dari kejauhan atau dari dekat, lihat pribadi tertentu pasti orang tahu, oh ini dia pelajar dari sekolah ini. Oh ini dia pasti murid dari sekolah ini. Ya, tanpa harus memperkenalkan diri, orang tahu ini seorang pelajar. Ya, itu orang yang bisa menempatkan diri meskipun berada di luar sekolah. Lalu yang ketiga adalah tahu tempat. Ya. Seorang terpelajar, seorang murid, dia bisa tahu di mana ia bisa menempatkan diri sesuai dengan apa yang menjadi identitasnya. Ya. Kalau dia berada di sekolah, dia sungguh-sungguh menjadi murid yang baik. Ya. Menjadi murid yang patuh pada aturan,
murid yang tidak suka untuk melanggar aturan. Ya. Ketika dia berada di rumah, dia menjadi anak-anak yang selalu punya waktu untuk belajar, ya, menempatkan diri secara baik, menempatkan atau memanfaatkan tempat secara baik pula. Ya. Dia masuk ruangan perpustakaan tidak ribut, tetapi sungguh-sungguh menjadikan kesempatan itu untuk menambah ilmu, menggali pengetahuan secara baik. Ya. Ketika dia berada dalam ruangan kelas, dia tidak tidur, tetapi secara penuh konsentrasi belajar untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Ya. Itu orang-orang yang disiplin. Tapi juga tidak hanya para murid, tidak terbatas para murid. Juga untuk para pendidik, para guru, dan kita semua. Semua orang yang terpanggil dengan jalan panggilannya masing-masing, kalau ingin sukses, dia harus tahu menempatkan diri, tahu diri, tahu waktu, dan juga tahu tempat. Ya. Sebagai seorang guru, ya, tanggung jawabnya jelas. Setiap kesempatan dia harus berupaya untuk menambah diri dengan pengetahuan, wawasan, ya. Belajar mengupdate terus ilmu pengetahuan, bidang yang ia geluti, yang ia ajarkan harus mengupdate terus. Ya. Tetapi juga ketika ia berada sebagai seorang guru, ya, sikap sebagai seorang guru kan harus jelas, ya. Ada kode etiknya yang harus diperhatikan. Itu bagian dari disiplin diri. Ya. Juga ketika menjadi seorang guru, kewibawaan itu menjadi hal penting. Bagaimana cara bertutur kata, cara bersikap, cara membangun relasi dengan sesama, ya, relasi dengan teman guru, relasi dengan para siswa, relasi dengan yayasan, relasi dengan orang-orang di luar. Semua harus dibangun secara bijaksana. Jadi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika saya menjadi seorang pembina di novisiat, di postulan, dan juga di beberapa tempat yang pernah saya alami, saya belajar bahwa menjadi seorang pribadi yang harus dibentuk pertama adalah soal kedisiplinan. Ya. Kita bisa pintar dalam banyak hal, kita menguasai banyak hal, tetapi kalau kita tidak disiplin, kita akan hancur. Kita punya kemampuan, skill, berbagai macam hal yang kita miliki, tetapi kalau kita tidak disiplin diri, pelan-pelan karir kita, jabatan kita akan redup dan lama-lama juga akan hilang dari kehidupan kita. Dan disiplin diri itu mengandaikan harus mulai dari diri sendiri. Koreksi diri, ya, tahu mana aspek positif dalam diri saya yang perlu saya pertahankan, perlu saya kembangkan, tetapi juga aspek negatif juga harus kita kenal. Mana hal negatif yang perlu saya benahi dalam kehidupan saya, dalam diri saya, itu juga penting. Ya. Memang kadangkala ketika kita dekat dengan diri, kita cenderung untuk melihat sisi negatif yang paling banyak. Padahal banyak hal positif juga dalam diri kita. Ya. Maka kita harus benahi pelan-pelan dari dalam diri kita apa yang harus kita benahi supaya hidup kita tuh lebih terarah. Ya. Berkaitan itu juga soal disiplin diri adalah bagaimana untuk terus-menerus mengasah dan juga mengupdate kemampuan diri. Dan itu akan terjadi kalau kita dengan punya kemampuan untuk, ya, memanage waktu secara baik, tahu kemampuan kita, lalu kita mulai untuk bagaimana mengasah diri. Ya. Antara lain adalah supaya kita selalu mencari informasi dari mana saja, dari media mana saja, dari orang-orang bentuk apapun kita bisa belajar banyak. Ya. Itu cara untuk menjadikan diri kita tuh lebih bertumbuh, berkembang. Semua itu kembali kepada bagaimana kita disiplin diri.
Kalau kita cuek dengan diri kita cuek dengan kemampuan kita tidak punya waktu untuk mengembangkan diri kita akan stuck dan kita tidak akan berkembang. Ya. Maka saya mengajak kepada semua, entah itu para guru, para siswa, orang tua murid, para alumni, ya, sahabat YBHK di mana saja, saya mengajak kita untuk berbenah diri. Bagaimana kita bisa atau mampu untuk menjadikan diri itu pribadi yang berguna bagi orang lain, berangkat dari disiplin diri. Ya. Yayasan YBHK punya core value yang bagus, yang 7 tadi saya sebutkan, dan salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah disiplin diri. Ingat, tahu waktu, tahu tempat, dan tahu diri. Kalau kita konsen pada 3 hal ini saja, dengan berbagai macam uraian yang saya sampaikan tadi, saya pikir lama-lama kita akan menjadi pribadi yang disiplin diri. Dan kalau kita sudah disiplin diri, apa saja yang kita mau ke depan, pasti kita akan memperolehnya. Kita akan menggapainya. Ya. Jadi, mulailah untuk mendisiplinkan diri dengan berbagai macam hal yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan untuk sebuah tujuan yang baik ke depan. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.